Saudara, kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan ibarat fenomena gunung es yang masih saja terus terkuak. Kemudian seperti beberapa lingkungan pendidikan ya, yang belakangan ini muncul ke publik dari pendidikan formal hingga pendidikan diniyah atau pondok pesantren. Lantas pertanyaannya, kenapa lingkungan pendidikan yang harusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini kok jadi rawan gitu dengan kejahatan seksual. Lantas kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukuman yang selayaknya bagi para pelaku kejahatan seksual utamanya kepada anak-anak ini? Kita bahas pagi hari ini, kita berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah tergabung melalui daring. Saudara, ada Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Satriwan Salim, dan juga ada Komisioner KPAI, Retno Listiarti. Selamat pagi Pak Satriwan, Bu Retno, sehat semua ya? Baik, Sehat semua. Kita berharap semuanya sehat meskipun ada yang menyayat hati belakangan ini, yaitu kasus kejahatan seksual kepada anak-anak yang kemudian banyak muncul ke publik. Dan yang menariknya adalah, bukan menarik sebenarnya, ini yang juga tidak masuk di akal kita, dilakukan oleh orang yang anak-anak percaya gitu, guru, tenaga pendidik. Pak Satriwan, bagaimana Anda melihat ini? Ini jauh dari nilai-nilai. Audionya seperti agak kurang jelas ya? Halo. Iya. Ya, kami tentu sebagai organisasi guru tindakan seperti ini karena kita rasa jauh dari nilai-nilai pendidikan, baik di satuan pendidikan umum maupun dari satuan pendidikan berbasis agama gitu. Saya rasa ini betul ya, sepakat fenomena gunung es ini cukup banyak terjadi, baik di satuan pendidikan umum di bawah Kemdikbud maupun satuan pendidikan berbasis agama ya di bawah Kementerian Agama gitu. Kalau tadi tanya bagaimana konteksnya guru, di dalam catatan kami itu tipologi kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, baik yang umum maupun berbasis agama, ya rata-rata dilakukan oleh tenaga pendidik ya, atau pengajar, atau guru, atau pengasuh gitu. Kemudian peristiwa ini biasanya berulang-ulang dilakukan, ya berulang-ulang. Kenapa? Karena korban itu peserta didik diancam gitu ya, atau akan dicari-cari kesalahannya gitu, sehingga mereka takut. Kemudian juga ada yang menyalahgunakan doktrin keagamaan tertentu kepada peserta didik, atau sebaliknya diiming-imingi dengan nilai yang bagus, seperti terbaru ya kasus di Cilacap itu kan diiming-imingi nilai yang bagus gitu dari gurunya kan. Nah kemudian juga rata-rata korbannya itu peserta didik usia 10 sampai 17 ya. Bahkan ada yang di bawah 10 tahun. Nah, tidak hanya korbannya peserta didik perempuan, tapi juga banyak juga yang laki-laki. Nah, ini dia. Seperti di kasus Ogan Komering Ilir ya, yang ramai 30 santri beberapa bulan lalu. Kemudian kami juga mencatat di Solok ya, Sumatera Barat, itu kurang lebih ada 9 korban ya, laki-laki gitu. Nah, kemudian juga di Bantul. Ini cukup banyak ya, lalu di Jembrana gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini memang harus menjadi perhatian kita semua, makanya kami mendorong khususnya Kementerian Agama, karena cukup banyak yang di bawah Kementerian Agama peristiwanya, membuat semacam peraturan ya, atau sistem gitu, peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama. Ini yang di luar perguruan tinggi ya. Kalau perguruan tinggi sudah ada aturannya sendiri. Sudah dibuat oleh Kemendikbud ya. Maupun Kemenak. Ya, Kemenak juga sudah lebih dulu ya, tahun 2019. Nah, yang kita perbincangkan ini untuk di satuan pendidikan berbasis agama. Kalau di satuan pendidikan umum memang sudah ada juga aturannya. Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Nah, tapi untuk di Kementerian Agama, tahu kami belum ada gitu. Nah, ini saya rasa bisa menjadi langkah yang sistematis gitu. Oke, ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki
aturan-aturan yang bisa menjaga anak-anak di ruang belajarnya. Pak Satriwan, ini kan dilakukan oleh guru ya, tenaga pendidik gitu. Kenapa ya bisa seorang guru seperti itu gitu? Apa yang salah di sini? Ya, saya rasa yang pertama tentu kompetensi ya Mbak. Kita berbicara kalau guru dalam konteks sekolah madrasah itu ada undang-undang guru dosen yang menaungi. Di situ dijelaskan kompetensi guru itu minimal 4. Ya, kompetensi profesional, pedagogis, ada kepribadian. Nah, tentu harus memiliki sifat jujur, welas asih, gitu ya, bertanggung jawab, menjadi teladan dalam pembangunan karakter, gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang keempat kompetensi sosial, gitu. Nah, kalau untuk pesantren dia ada aturan khusus, yaitu Undang-Undang Pesantren. Nah, jadi saya rasa dalam rekrutmen guru, ya kan, khususnya oleh yayasan, gitu, karena kalau madrasah, Mbak, madrasah itu 95% swasta loh di Indonesia. Hanya 5% yang dimiliki oleh pemerintah yang statusnya negeri. Nah, jumlahnya cukup banyak gitu ya. Jadi rekrutmennya tentu harus jelas ya, clear bagaimana track record guru, psikologinya seperti apa, gitu ya. Ya termasuk ada potensi-potensi melakukan seks menyimpang seperti pedofilia itu. Yang menjadi korbannya anak-anak kita kan bahkan di bawah 10 tahun gitu. Perlukah kita melakukan tes berkala kepada para guru untuk memastikan bahwa mereka aman bagi anak-anak? Saya rasa dapat dilakukan ya, baik oleh Kemdikbud maupun oleh Kementerian Agama, karena sekolah dan madrasah pesantren oleh dua kementerian ini. Betul. Jadi saya rasa bisa, tapi memang selama ini relatif tidak ada ya. Berarti selama ini misalnya kecuali sekolah atau ya sekolah tertentu yang rutin melakukan misalnya asesmen psikologi misalnya kepada guru-guru, tapi rata-rata di kita itu tidak ada gitu ya. Guru sudah mengikuti misalnya pendidikan profesi guru, dapat sertifikat pendidik, ya sudah gitu. Bisa langsung mengajar. Gitu. Ini betul. Berarti ada sistem perekrutan guru yang harus diperbaiki ya Pak Satriwan ya. Saya ingin ke Ibu Retno dulu nih. Bu Retno, saya yakin Anda di KPAI menerima lebih banyak dari yang terungkap ke publik yang kami di media ini terima. Saya yakin lebih banyak dari itu yang Anda terima laporan soal kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan. Boleh Anda bagikan kepada kami catatan Anda di KPAI? Ya, kalau sebelum pandemi ya, misalnya data sebelum pandemi pada tahun 2018, itu untuk kasus kekerasan di pendidikan, memang korban itu 122 adalah laki-laki dan 32 perempuan di data kami ya. Jadi lebih banyak anak laki-laki menjadi korban dibanding anak perempuan. Nah, kasus itu disumbang paling tinggi adalah guru olahraga yang di Kabupaten Tangerang, yaitu 41 korban, dan guru wali kelas di SD swasta di kota Surabaya itu 65. Jadi lebih banyak anak laki-laki yang menjadi korban. Pada tahun 2019 itu kami menerima itu total adalah kalau untuk korban itu total 123 anak. Nah, tapi pada tahun 2019 ini 71 anak perempuan dengan 52 anak laki-laki. Jadi trennya lebih banyak anak perempuan di tahun 2019. 2020 kan ini sampai 2021 sekolah dari rumah ya. Sehingga catatan ini memang berkurang, tapi saya rasa bukan mengurangi jumlah kasus gitu ya, tapi bahwa itu yang dari hasil pantauan kami. Lalu kalau jumlah guru dari seluruh total kasus yang ada di kami, 88% adalah pelakunya guru. 88%, Bu? Ya, dan 22% kepala sekolah. Nah, lalu pelaku guru itu 40% guru olahraga kalau di data kami. Sementara guru agama itu 13,33%. Nah, selebihnya guru mata pelajaran lain dan wali kelas. Nah, jadi ini memang bahkan ada waktu tahun 2019 di kota Serang ya, sebuah SMP negeri, itu 3 guru macarin 3 murid, lalu melakukan hubungan seksualnya di lingkungan sekolah, seperti di ruang kelas, di ruang komputer dan lain-lain.
dan itu baru ketahuan setelah dari 3 ini 1 hamil, dan ketika diminta untuk memberi keterangan oleh orang tuanya, baru ketahuan bahwa ini ada 3 guru dan ada 2 siswi lainnya menjadi korban. Nah, ini memang sesuatu yang mengejutkan pada tahun 2019. Nah, tetapi di tahun 2020 ada beberapa kasus, hanya memang tidak terlalu banyak ya. Di 2021 juga kami mencatat banyak kasus, dan ini kayaknya mulai naik ya. Yang di akhir tahun ini saya lihat pasca Karena sekolah sudah mulai dibuka ya. Ya, dan pasca Permendikbud 30 itu juga mendorong orang mau lapor. Mau berani melaporkan diri. Berani melapor, karena banyak korban kekerasan seksual itu tidak berani melapor. Dan kalau guru yang menjadi pelaku, kan ada relasi kuasa. Nah, lalu kalau dibiarkan dan tidak pernah diadukan, maka korbannya terus ada. Dan saya juga heran, bagaimana ada misal kasus Cilacap, kok dimediasi, ya ada pelaku kekerasan seksual dimediasi. Mestinya kan tidak gitu, tidak ada ini. Yang ada adalah itu tindak pidana. Itu sudah kejahatan. Bu Retno, dari semua yang Anda sampaikan tadi, berapa persen yang kemudian sudah kasusnya diselesaikan secara hukum? Atau ada yang masih berproses, ada yang belum bahkan? Kalau di 2018, 2009 seluruh kasus itu berproses di pengadilan. Artinya berhasil diproses ke pengadilan. Ada saksi-saksi, misalnya kan ada guru yang melakukan kekerasan seksual nih SD ya, itu di bis pariwisata. Jadi memegang alat kelamin anak ini, dan itu disaksikan oleh anak yang lain, sehingga kesaksiannya itu berasal dari banyak anak gitu ya. Lalu ada di dalam kelas juga kan. Nah, ini berhasil masuk ke ranah hukum P21 dan proses pengadilannya berjalan. Nah, kebanyakan ini tidak, dan ini perlu juga kan ya, bahwa penegak hukum pun harus memiliki perspektif anak dan perspektif kekerasan seksual gitu. Betul. Karena apalagi anak-anak SD, dia menjelaskannya aja kepada penyidik itu sulit. Yes. Karena dia tidak mengerti konsep kekerasan seksual kan. Nah, sementara di data kami nih Mbak, ini cukup mengejutkan memang, 64,7% kasus itu 64,7 terjadi di jenjang SD, 23,53% terjadi di jenjang SMP. Nah, sementara 11,77% terjadi di jenjang SMA. Lebih banyak terjadi di jenjang sekolah dasar, Bu. SD. Iya, 64,7. Karena gini, ini pelaku belum tentu pedofil, belum tentu. Tetapi karena butuh tes mendalam secara psikologi untuk menentukan pedofil. Namun dia punya kesempatan, karena anak SD itu kan mudah diancam, mudah diiming-imingi gitu ya. Itu jadi dia memberi atas relasi kuasanya tadi, dia menggunakan itu untuk murid-muridnya gitu. Jadi menurut saya ini kejahatan ini ya mestinya memang harus ditindak tegas sih, apalagi guru adalah orang terdekat korban. Jadi kalau orang terdekat korban itu hukumannya di Undang-Undang Perlindungan Anak ditambah 1/3, Mbak. Jadi bisa diperberat 1/3. Ini yang Anda sebutkan bahwa ada juga yang tidak bisa berproses hukum begitu, itu kenapa ya, Bu? Apa kendalanya? Kalau yang kami awasi semuanya berproses. Semua berproses. Namun bagi yang tidak berproses hukum, kan kami juga mendapatkan ya. Misalnya informasi sebelumnya gitu, oh dia udah ada, tapi nggak berhasil diproses gitu. Itu juga terjadi. Pertama itu tadi. Jadi memandang bahwa pertama ada upaya menutup kasus ini. Pada lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi saya melihat ini dianggap aib buat sekolah, lalu kopsnya ini melindungi. Itu satu tidak semua kan. Yang terbongkar kan berarti tidak melakukan ya. Tapi ini maksud saya ada upaya menutupi tadi. Nah ini yang harusnya nggak boleh nih dilakukan oleh sekolah dan oleh para pendidik. Yang harus ditindak tegas pokoknya. Kedua adalah tadi ya, selain itu korban atau keluarga korban merasa ini juga aib, sehingga nggak mau mempersoalkan. Nah, yang ketiga adalah khawatir stigma. Dan ini terjadi misalnya pada kasus yang kami tangani. Jadi kalau ini nggak ke hukum ranahnya, tapi tindakan tegas dinas pendidikan terjadi. Nah, jadi ini kasus, anak ini diraba gitu ya dadanya, dan tetap dicium bibirnya oleh si guru. Ini kebetulan gurunya guru olahraga. Lalu anak ini melapor ke orang tua melapor ke sekolah, tapi yang terjadi adalah besoknya si anak tuh dipanggil.
Lalu pelaku kan guru olahraga. Nah, tapi yang ngebela ini guru agama. Ada air dituangkan di dalam gelas, lalu dibacain doa. Nah, lalu anak itu disuruh minum dengan bilang katanya kalau kamu bohong dari keterangan yang kamu kasih ke orang tuamu, maka besok kamu mati. Nah, ini kan nggak benar. Kami langsung koordinasi dengan dinas, dua-duanya langsung mendapatkan sanksi tegas dari dinas pendidikan. Nah, seperti itu ya. Intervensi seperti itu yang terjadi ya pada anak-anak ketika berusaha untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak ini di sekolah. Bu Retno, kita sekarang ini darurat ya, kita darurat kejahatan seksual ya di lingkungan pendidikan ya Bu. Iya, betul. Kalau kita darurat berarti ada hal darurat juga yang harus diambil Bu. Iya, saya sepakat dengan itu. Pertama tadi ya, untuk semua pihak, terutama kayak yang Kemendikbud gitu ya, Kemenak, ya udah dorong betul bahwa ini harus justru sekolah-sekolah yang berani mengungkap, ya yang berani menindak, mengungkap dan melaporkan itu harusnya dapat apresiasi. Kemendikbud saya lihat selangkah lebih maju karena dia Pak Menterinya Mas Nadiem langsung bilang 3 dosa besar. Dan 3 dosa besar itu kan kekerasan seksual salah satunya, kemudian perundungan dan intoleransi. Dan kami, ini pengalaman saya dengan Kemendikbud Ristek ya, mereka membentuk tim gabungan bersama di mana KPAI masuk untuk kasus-kasus anak. Dan kami betul-betul menjadi terlibat dengan pembiayaan dari negara ya lewat Kemendikbud Ristek. Bagaimana kemudian Itjen Kemendikbud ini karena sama-sama punya fungsi pengawasan dengan kami turun ke lapangan dan betul-betul kami mones juga, dan menurut saya itu menjadi penting karena daerah terkaget-kaget ketika didatengin rame-rame gitu ya oleh kementerian negara, lembaga negara. Menurut saya itu penting juga untuk kooperatif. Kita bicara sekarang fungsi pengawasan. Ada fungsi pengawasan yang harus diambil dan fungsi pengawasan ini harus benar-benar berjalan di setiap lingkungan pendidikan. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut ini. Tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.